Satoshi dan kawan-kawan menghubungi Prof. Clayton untuk membicarakan tentang Puni-chan yang mereka temukan belum lama ini. Mereka mengatakan belum pernah melihat Pokemon seperti Puni-chan, dan karena datanya juga tidak ada di Pokédex, mereka menduga Puni-chan pasti adalah Pokemon yang langka. Prof. Clayton yang penasaran kemudian meminta untuk memperlihatkan Puni-chan yang mereka bicarakan tadi, dan Yurika segera menunjukkan Pokemon tersebut di hadapan Prof. Clayton. Bahkan setelah melihat Puni-chan dari berbagai arah, Prof. Clayton masih belum tahu Pokemon jenis apakah itu. Sebuah perangkat kecil terlihat di sisi telepon, yang ternyata dipasang oleh tim Rocket, supaya mereka bisa menguping pembicaraan mereka. Setelah mendengar percakapan itu, tim Rocket menghubungkannya dengan apa yang diinginkan oleh tim Flare, dan berencana untuk menangkap Pokemon legendary Zygarde. Puni-chan merebut tempat tidur Dedenne, yang membuatnya kesal dan berupaya mengusir Puni-chan keluar dari dalam tas. Serena pun akan membuatkan sesuatu untuk mengatasi permasalahan ini. Satoshi dan teman-temannya bersantai di pinggir hutan, selagi Puni-chan memeriksa keadaan sekitarnya melalui sel Zygarde yang tersebar di berbagai tempat. Setelah memastikan keadaannya aman, Puni-chan pun tertidur di atas batu. Sementara Serena juga mengomentari perilaku Puni-chan, sambil menjahit tas Yurika. Nampaknya Puni-chan seringkali tertidur di atas batu untuk memulihkan tenaganya, dengan cara menyerap sinar matahari sebanyak-banyaknya. Tim Rocket mengamati dari kejauhan, menyatakan bahwa Puni-chan adalah bagian dari Pokemon legendary Zygarde, dan dengan cepat memfokuskan pikiran mereka untuk menangkapnya. Akhirnya Serena telah selesai menjahit tas Yurika menjadi lebih besar ukurannya, sehingga Dedenne dan Puni-chan muat untuk dimasukkan ke dalamnya. Dengan perasaan lega, Serena mengajak Eevee untuk melanjutkan latihan demi mempersiapkan Pokemon Showcase berikutnya. Rutinitas itu berjalan dengan lancar, sampai kemudian seekor Quiladin berlari menghampiri mereka, mengarahkan Vine Whip berbentuk hati ke arah Eevee, yang menggunakan Protect untuk melindungi dirinya sendiri. Setelah dicek menggunakan Pokédex, rupanya Quiladin adalah bentuk evolusi Chespin. Setelah memperhatikan gerak-gerik Pokemon itu, mereka pun menyimpulkan bahwa Quiladin jatuh cinta kepada Eevee. Namun Quiladin tidak bisa menahan diri, dan hampir saja melukai Eevee. Chespin dan Pancham berdiri di depan Eevee untuk melindunginya dari Quiladin. Seketika Quiladin menjadi marah, dan mulai menyerang mereka berdua. Setelah mengatasi Pokemon-Pokemon yang mengganggu, Quiladin kini berada tepat di hadapan pujaan hatinya. Namun ini membuat Eevee menjadi kurang nyaman, dan menggunakan double team untuk menakut-nakuti Quiladin. Sayangnya bukannya takut, Quiladin justru semakin tergila-gila dengan banyaknya Eevee di hadapannya, dan akhirnya pingsan juga. Quiladin terbangun dari tidurnya, dan berterima kasih kepada mereka semua yang telah merawatnya. Sebagai ungkapan terima kasih, Quiladin membawakan sekuntum bunga untuk diberikan kepada Eevee. Saat Quiladin mendekatinya, Eevee malah lari ketakutan dan bersembunyi di belakang Serena. Ketika Quiladin merasa sedih, Chespin dan Pancham mencoba membantunya mendapatkan keberanian lagi, tapi Quiladin dengan kasar mendorong mereka pergi. Namun setelah dipikir-pikir, mungkin ini adalah ide yang bagus. Quiladin lalu berdiskusi dengan mereka, mengatakan jika Pancham berpura-pura kalah darinya, Eevee akan berpikir bahwa Quiladin adalah Pokemon yang pemberani, dan mereka bisa langsung akrab. Begitu pertarungan itu akan segera dimulai, Quiladin cemburu melihat Eevee bersama dengan Bunnelby. Tapi Serena menenangkan bahwa mereka hanyalah teman biasa, dan seringkali Eevee merasa jauh lebih aman saat Bunnelby berada di sampingnya. Kini Quiladin bisa lebih fokus untuk pamer di hadapan Eevee. Pertarungan sengit pun terjadi antara Pancham versus Quiladin, di mana mereka saling bertukar serangan. Saat Quiladin melihat ke arah Eevee untuk memastikan apakah dia terkesan dengan penampilannya, tak disangka-sangka Pokemon itu malah tertidur. Quiladin menjadi semakin kesal, dan akhirnya menantang Chespin untuk bertarung. Dengan dimulainya pertempuran kedua, Quiladin mulai menyerang Chespin, yang untungnya masih sempat menghindari serangannya. Pada saat yang bersamaan, para Pokemon mendekati Puni-chan, dan menemukan ada Pokemon lain yang mirip seperti Puni-chan. Setelah mengikuti kemana perginya Pokemon tersebut, mereka langsung disergap oleh tim Rocket, yang mengurung mereka di dalam jaring. Quiladin pun menyadari bahwa Eevee telah ditangkap oleh tim Rocket, dan bersama dengan Satoshi, mereka pun berusaha mengejar tim Rocket, yang melemparkan bom asap untuk memudahkan pelarian mereka.
Satoshi tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja, dan mengeluarkan Pokemon-Pokemonnya untuk melakukan pencarian lewat udara. Ketika Chespin dan yang lainnya mulai berebutan siapa yang akan pergi menyelamatkan Eevee, Satoshi menyuruh mereka untuk stop, dan mencarinya sama-sama saja. Sementara itu, Bunnelby menggigit jaringnya sampai bolong, memungkinkan mereka untuk melarikan diri. Pokemon-Pokemon tersebut mendarat di sungai, dan tim Rocket yang baru menyadari bahwa tangkapannya telah melarikan diri, mereka pun bergegas untuk mencarinya. Tim Rocket langsung menghadang mereka, dan berjanji akan membebaskan mereka semua, dengan syarat mau menyerahkan Puni-chan sebagai gantinya. Namun Bunnelby dan Dedenne menolaknya, dan lebih memilih bertarung saja. Hanya dalam sekejap, Pokemon-Pokemon tim Rocket dapat mengalahkan Bunnelby dan Dedenne. Dengan tersingkirnya dua ancaman besar itu, tim Rocket sekali lagi meminta untuk segera menyerahkan Puni-chan. Sebelum Puni-chan berubah bentuk, dia pun mengurungkan niatnya begitu melihat Satoshi dan teman-temannya muncul. Chespin dan yang lainnya mulai bertengkar lagi, sampai mereka mengingat bahwa kerjasama adalah yang terpenting jika memang ingin menyelamatkan teman-temannya. Alhasil mereka pun dapat mengendalikan jalannya pertarungan dengan sangat baik, dan akhirnya mampu mengalahkan tim Rocket. Quilladin kemudian masuk ke semak-semak untuk memetik bunga, dan memberikannya kepada Eevee. Tapi Eevee tidak bisa memaksakan kehendaknya, dan kenyataannya dia memang tidak suka dengan Quilladin. Seketika Quilladin pun patah hati. Namun dengan cepat mengatasi penolakan tersebut, ketika dia melihat Flareon berkeliaran di semak-semak, dan segera pergi mengejarnya. Setelah kepergian Quilladin, Serena mengajak Eevee untuk melanjutkan latihannya lagi, sedangkan Satoshi dan Pikachu juga akan bersiap-siap untuk pertandingan melawan gym leader yang akan datang, sementara Citron dan adiknya akan membantu menyiapkan makan malam. Satoshi dan teman-temannya sedang dalam perjalanan ke Pokemon Center. Pada saat itu, mereka mendengar seseorang yang berteriak meminta tolong, jadi mereka berempat pun segera mengecek dari mana sumber suara tersebut. Berlari menuju ke sebuah tebing, mereka menemukan seorang wanita yang kakinya terjepit di celah-celah. Satoshi dan kawan-kawan segera turun ke bawah untuk menolong wanita tersebut, tapi mereka tidak mampu menariknya keluar. Yurika lalu menyuruh kakaknya untuk mengeluarkan salah satu penemuannya, dan Citron segera menggunakan lengan panjangnya untuk mendorong celah tersebut, guna memperlebar jarak hingga cukup bagi mereka untuk menarik wanita itu keluar dari celah tersebut. Wanita itu kemudian menjelaskan bahwa dia sedang dalam ekspedisi untuk menemukan sesuatu, dan menunjukkan kepada mereka Megastone yang dia temukan. Untuk berterima kasih kepada Satoshi dan kawan-kawan, maka wanita itu berjanji akan membimbing mereka menuju ke Pokemon Center terdekat, mengantar kelompok tersebut ke ambulans yang diparkir di dekatnya. Wanita tersebut mengungkapkan bahwa dirinya sebenarnya adalah Suster Joy, menjelaskan bahwa pakaian yang dia kenakan sebelumnya adalah pakaian yang biasa dia kenakan untuk kerja lapangan. Setelahnya Suster Joy pun mengantarkan mereka ke Pokemon Center. Di sana terlihat ada seorang anak kecil yang menyadari bahwa Suster Joy telah kembali pulang. Setelah turun dari ambulans, tim Rocket yang lebih dulu sampai di Pokemon Center, ternyata mereka berencana untuk mencuri seluruh Pokemon yang ada di sana, menyatakan bahwa Suster Joy itu seringkali meninggalkan Pokemon Center tanpa pengawasan. Ketika Suster Joy mengajak mereka masuk ke ruangan utamanya, dia mendapati pintu itu macet dan tidak bisa dibuka. Setelah dicek ternyata pintu itu telah dibarikade dari dalam, dan Suster Joy mengetahui bahwa Audino adalah pelakunya. Dengan enggan dia memperkenalkan Audino sebagai Pokemon partnernya, dan meminta Audino untuk membukakan pintu, namun sayangnya Audino tidak mau melakukannya. Terkait dengan hal ini, Suster Joy pun meminta maaf kepada mereka, meminta mereka untuk menunggu dulu di luar, selagi dia berbicara dengan Pokemonnya. Satoshi dan kawan-kawan pun berjalan keluar, sambil membicarakan pertengkaran antara Suster Joy dan Audino. Beberapa saat setelahnya, mereka dihampiri oleh seorang bocil, yang memperkenalkan dirinya adalah Sutomo, mengungkapkan bahwa Suster Joy dan Audino sudah lama tidak akur, dan meminta bantuan mereka untuk membantu mendamaikan pasangan tersebut. Sutomo membawa kelompok itu ke belakang Pokemon Center, menunjukkan kepada mereka sebuah jendela yang dapat mereka gunakan untuk naik ke ruangan tempat Audino merawat Zigzagoon yang terluka. Setelahnya mereka pun menyapa Audino itu, dan menanyakan mengapa Audino melakukan semua ini.
Sementara di luar, Suster Joy meminta maaf kepada Audino karena tidak memberitahukan keberadaannya saat dia pergi, tapi Audino mengabaikannya. Beberapa saat setelah Prof. Layton tiba di Pokemon Center, seorang trainer terlihat tergopoh-gopoh membawa Makuhita yang sakit ke tempat tersebut. Prof. Layton membenarkan bahwa Makuhita memerlukan bantuan medis, sehingga Audino akhirnya mau membukakan pintu untuk Suster Joy. Setelahnya Suster Joy dan Audino mulai memeriksa serta mengobati Pokemon yang sakit. Prof. Layton yang puas dengan kinerja mereka berdua, dia pun keluar dari ruangan untuk mengungkapkan temuan terkininya tentang Puni-chan. Rupanya tidak ada data tentang Pokemon yang misterius itu, bahkan setelah berkonsultasi dengan peneliti lain mengenai masalah tersebut. Oleh karenanya, Prof. Layton ingin mengambil sampel DNA Puni-chan, demi mengadakan penelitian lebih lanjut. Sesaat kemudian, Suster Joy dan Audino keluar dari ruangan, menyatakan bahwa Makuhita telah pulih sepenuhnya. Trainer Makuhita merasa bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada mereka berdua. Namun tidak butuh waktu yang lama bagi Suster Joy dan Audino untuk bertengkar lagi. Nampaknya pasangan ini mempunyai sifat keras kepala, tapi juga memiliki rasa tanggung jawab yang kuat. Citron yang penasaran kemudian menanyakan, kapan pertengkaran itu dimulai, dan Suster Joy mengungkapkan bahwa ini semua dimulai bahkan sebelum mereka ditugaskan di Pokemon Center ini. Setelah lulus dari sekolah keperawatan, Suster Joy merasa iri dengan teman-teman sekelasnya yang mendapatkan Wigglytuff, sedangkan dirinya malah mendapat Audino. Kepala perawat menjelaskan bahwa Suster Joy memiliki kecenderungan untuk melupakan lingkungan sekitarnya, ketika dia terlalu fokus pada pekerjaannya, sehingga Audino yang berpengalaman ini merupakan pilihan paling tepat baginya. Namun Suster Joy tidak mau menerima pernyataan itu, dan bersikeras bahwa dirinya memiliki metodenya sendiri dalam melakukan sesuatu, dan tidak membutuhkan bantuan Audino. Terlepas dari mereka yang sering bertengkar, Prof. Layton yakin mereka masih memiliki ikatan yang kuat. Di sini Suster Joy mengungkapkan bahwa dia telah membaca buku Mega Evolution yang diterbitkan oleh Prof. Layton. Setelah mengetahui bahwa Audino dapat mengakses bentuk Mega Evolution, dia pun pergi mencari Mega Stone untuk diberikan kepada Audino sebagai kejutan. Jika Audino berevolusi ke bentuk Mega Evolution, Audino bisa menggunakan kekuatan penyembuhannya yang lebih kuat untuk membantu para Pokemon. Setelah memastikan bahwa yang ditemukan oleh Suster Joy itu sangat cocok untuk Pokemon-Pokemonnya, Prof. Layton menyarankan untuk menyimpan item tersebut. Tiba-tiba, seluruh gedung mulai berguncang, yang ternyata disebabkan oleh tim Rocket yang mencoba menerobos masuk ke Pokemon Center. Tim Rocket kemudian menembakkan jaring untuk menangkap Satoshi dan Pikachu. Suster Joy dan Audino bergerak maju untuk menghentikan mereka, meskipun tim Rocket meremehkan kemampuan mereka. Prof. Layton melemparkan Keystone kepada Suster Joy, yang langsung digunakannya untuk mengaktifkan Mega Evolution. Mega Audino kemudian membebaskan Satoshi dan Pikachu yang tertangkap tadi, mengkombo berbagai move untuk menjatuhkan tim Rocket. Suster Joy memerintahkan Mega Audino Hell Pulse, yang terbukti sangat kuat sehingga langsung menghentikan keinginan tim Rocket untuk bertarung, membuat mereka rela melepaskan semua Pokeball yang mereka curi sebelumnya. Setelahnya Pikachu melancarkan Thunderbolt untuk meledakkan tim Rocket. Menjelang sore harinya, Satoshi dan kawan-kawan bersiap untuk pergi lagi, merasa puas karena Suster Joy dan Audino kini telah berdamai. Prof. Layton memberi amanah untuk menjaga Puni-chan dengan baik, dan mereka pun menyanggupinya dan pergi berpetualang lagi.